Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Pagebluk di Desa Kedung Jati. Cerita ini ditulis oleh Indira, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pagebluk di Desa Kedung Jati. Dasar kalian tukang ngintip. Sebuah suara yang terdengar dari arah belakang mereka sukses membuat Bapak dan Pak Dul kaget bukan kepalang. Serempak keduanya menoleh dan Masuk. Loh Mbah, sampean? Bapak dan Pak Dul sama-sama tercekat saat mendapati sosok Mbah Kendil ternyata telah berdiri di belakang mereka. Kalian memata-matai gue? Apa yang si Mbah lakukan malam-malam begini? Pak Dul berdiri dan membalikkan badan hingga posisi mereka kini saling berhadapan. Sementara Bapak beringsut ke belakang tubuh Pak Dul. Bukan urusanmu. Sekarang jadi urusanku, Mbah. Desa sedang tidak aman dan si Mbah tiba-tiba muncul diam-diam di saat malam-malam begini. Melakukan hal aneh seperti ini secara diam-diam juga. Itu sangat mencurigakan, Mbah. Lebih baik sekarang si Mbah ngaku saja apa yang barusan si Mbah lakukan. Sentak Pak Dul, rasa takutnya terhadap laki-laki tua itu sepertinya terkalahkan oleh rasa tanggung jawabnya untuk melindungi warga desa. Hingga dengan berani, ia bicara sekeras itu kepada Mbah Kendil. Dasar bocah geblok, kau pikir dengan siapa kau bicara Sudah, kalian tidak usah banyak ngomong daripada kalian nanti aku jadikan perkedel. Lebih baik sekarang kalian bantu aku. Tidak, sebelum kami tahu apa maksud Simba melakukan hal-hal mencurigakan seperti ini. Ya sudah, kalau tidak mau bantu, tapi jangan salahkan aku. Kalau besok desa ini jadi desa mati karena warganya musnah dimakan pagebluk. Jadi Simba, ini taburkan. Taburkan ini mengelilingi tiap rumah yang ada di desa ini. Jangan sampai ada yang terlewat dan harus selesai sebelum tengah malam. Mbah Kendil memberikan 2 kantong plastik besar yang entah apa isinya kepada Bapak dan Pak Dul, tanpa memberi kesempatan kepada keduanya untuk membantah. Apa ini, Mbah? Bapak bertanya sambil mengendus isi kantong plastik tersebut. Tercium bau tak sedap yang menusuk hidung. Tapi karena suasana malam yang gelap, baik Bapak maupun Pak Dul tidak bisa melihat dengan jelas isi kantong plastik tersebut. Bubuk garam yang sudah kucampur dengan air kencing dari anjing-anjing peliharaanku. Pantas bau banget. Tapi untuk apa? Sudah, cepat kerjakan saja apa yang kusuruh tadi. Waktu kita tidak banyak. Sentak Mbah Kendil menukas ucapan Pak Dul. Meski masih sedikit bingung, toh akhirnya Bapak dan Pak Dul pun melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua aneh itu. Bubuk garam berbau tengik itu mereka taburkan mengelilingi setiap rumah warga tanpa terkecuali. Kenapa Anda minta bantuan warga saja, Mbah? Biar cepat selesai, kan waktu kita tidak banyak. Bisa tidak selesai ini kalau waktunya cuma sampai tengah malam. Tidak usah banyak tanya, kerjakan saja, nanti kamu juga akan tahu apa sebabnya. Mbah Kendil mengawasi Bapak dan Pak Dul yang tengah sibuk bekerja. Gayanya sudah mirip mandor galak yang mengawasi kulinya. Bapak dan Pak Dul pun akhirnya diam, tidak berani bertanya lagi. Mereka sibuk melakukan apa yang telah diperintahkan oleh orang tua itu. Karena mereka sangat yakin bahwa apa yang diperintahkan oleh Mbah Kendil itu semata-mata demi keselamatan warga desa. Hampir separuh desa telah berhasil mereka taburi garam pemberian Mbah Kendil. Saat tiba-tiba suasana desa yang awalnya sepi senyap berubah menjadi gaduh.
Jeritan warga terdengar dari setiap penjuru desa, disusul dengan terbukanya pintu dari setiap rumah dan keluarnya para penghuni rumah itu. Mereka semua terlihat panik berlarian ke sana kemari. Suara kentongan ditabuh bertalu-talu juga terdengar dari setiap rumah warga. Wih, apa yang terjadi? Tanya Padul kepada salah seorang warga yang melintas di dekatnya. Namun orang itu seolah tidak mengacukannya. Ia terus berlarian ke sana kemari sambil berteriak-teriak minta tolong. Hei, Seru Padul sedikit kesal karena merasa diacukan. percuma, dia tidak akan bisa dengar suaramu. Lah kok bisa, Mbah? Ya karena mereka memang tidak bisa melihat dan mendengar suara kita. Kenapa bisa begitu, Mbah? Karena aku sengaja membuat kalian tak terlihat agar tidak ada orang yang mengganggu pekerjaan kalian itu. Oh, jadi Simba sengaja membuat kita tidak terlihat karena ingin melakukan semua ini secara diam-diam ya? Kalau sudah tahu kenapa masih nanya? Lalu kenapa tadi kami bisa melihat Simba? Jangan-jangan Simba sengaja menampakkan diri pada kami karena memang ingin kami berdua membantu Simba ya? Hehehe, kalian ternyata tidak sebodoh yang aku kira ya. Memang seperti itu adanya. Lalu kenapa harus kami, Mbah? Dan kenapa kita harus melakukan semua ini secara diam-diam? Ya karena aku memang menginginkannya seperti itu. Sudah cepat selesaikan pekerjaan kalian. Kalau memang ingin tahu apa yang terjadi, dengarkan saja apa yang warga itu bicarakan. Mereka pun lalu kembali melanjutkan pekerjaan yang sempat terjadi akibat suasana gaduh itu. Sambil bekerja, mereka diam-diam menguping pembicaraan warga yang sempat mereka dengar. Ternyata penyakit aneh itu mulai menyerang para warga. Suasana desa benar-benar kacau. Hampir dari setiap rumah terdengar suara orang muntah-muntah, juga suara jeritan dan tangisan minta tolong. Tanpa ada seorang pun yang datang untuk memberi pertolongan. Bagaimana mereka bisa menolong sesamanya kalau diri mereka saja juga mengalami nasib yang sama dengan si peminta tolong? Aroma tak sedap mulai menguar, menyebar hampir ke seluruh penjuru desa. Aroma kotoran dan muntahan manusia yang mungkin juga telah memenuhi setiap penjuru desa. Gawat, kenapa bisa jadi begini, Mbak? Kenapa warga masih bisa terserang penyakit aneh itu? Lalu apa gunanya garam yang kita sebar ini? Garam itu bukan untuk mencegah penyakit, tapi untuk mencegah warga agar jangan sampai mati karena penyakit itu. Ya, jadi percuma dong, Mbak. Gak mati tapi masih terkena penyakit seperti itu kan malah lebih menderita. Itu kita urus nanti. Sekarang ada hal yang lebih penting untuk segera kita lakukan. Berapa rumah lagi yang belum ditaburi garam? Tinggal 5 rumah lagi, Mbah. Cepat selesaikan. Bapak dan Pak Dul pun bergegas menyelesaikan tugasnya. Dan dengan tergesa, satu persatu rumah yang tersisa mereka kelilingi sambil mereka taburi garam. Sudah selesai, Mbah. Lapor Pak Dul begitu Rama terakhir selesai mereka taburi garam. Bukan selesai Dul, tapi ini baru dimulai. Mbah Kendil mendongak menatap bulan purnama yang penuh menggantung di atas cakrawala. Kalian dengar sesuatu? Bapak dan Pak Dul saling pandang lalu memasang telinga mereka baik-baik. Sayup-sayup di antara suara hiruk-pikuknya keributan warga terdengar alunan suara gamelan yang mengalun lembut. Suara gamelan itu. Ya, ternyata benar dugaanku. Mereka memulainya tepat di saat malam purnama. Sekarang ayo ikuti aku. Kemana, Mbah? Jagong. Lah Jagong kemana, Mbah? Ke kerajaan Ratu Demit Tegal Salahan. Hah? Wih, dan Jagong kok di tempat Demit? Enggak, Mbah. Kami tidak mau ikut.
Kalau Simba mau ke sana ya monggo, silakan. Tapi kami tidak mau ikut, Mbah. Simba pergi aja sendiri. Ya sudah, tidak apa-apa kalau kalian tidak mau ikut. Aku bisa pergi sendiri ya. Tapi kalau kalian tidak mau ikut, aku juga tidak mau mencabut mantraku dan kalian seumur hidup. Tidak bakal bisa dilihat orang. Wedus, kita dikerjai sama kakek tua itu, men. Ya mau gimana lagi? Mau ndak mau sepertinya kita memang harus ikut ke sana, Dul. Merasa tidak punya pilihan, akhirnya Bapak dan Pak Dul pun menyusul Mbah Kendil yang sudah berjalan agak jauh. Katanya ndak mau ikut. Ucap Mbah Kendil setengah meledek. Pak Dul hanya mendengus sementara Bapak tertawa geli. Ia yakin meski harus datang ke sarang demit, tetapi selama mereka datang bersama dengan Mbah Kendil, maka semua akan baik-baik saja. Lewat tengah malam, ketiganya pun akhirnya sampai di area Tegal Salahan. Mbah Kendil menghentikan langkahnya, Bapak dan Pak Dul pun ikut berhenti. Kini suara alunan gamelan semakin jelas terdengar, arahnya tepat dari sebelah kiri mereka. Kita sudah sampai, tapi sepertinya mereka tidak mengendaki kehadiran kita. Mereka siapa maksudnya, Mbah? Tanya Pak Dul heran. Ia tidak melihat siapa-siapa di tempat itu selain mereka bertiga. Sejauh mata memandang yang tampak hanyalah kegelapan. Woi, aku lali. Kalian tidak bisa melihat demit toh. Sini biar aku bantu agar kalian bisa melihat mereka. Tapi janji, apapun yang kalian lihat nanti jangan pernah merasa takut. Mereka hanya demit yang derajatnya jauh di bawah kita sebagai manusia. Mbah Kendil mengusap pelupuk mata Bapak dan Pak Dul secara bergantian. Dan betapa terkejutnya mereka berdua saat kembali membuka mata yang tampak di hadapan mereka sudah sangat jauh berbeda dengan apa yang mereka lihat sebelumnya. Tidak ada lagi jalanan terjal berbatu dengan hamparan sawah ladang di kanan kirinya. Melainkan yang nampak adalah sebuah bangunan megah bak istana yang terang benderang diselimuti cahaya. Beberapa sosok beraneka ragam bentuk dan rupa yang serba menyeramkan nampak hilir mudik keluar masuk dari pintu gerbang yang tidak kalah megah dengan bangunan itu sendiri. Nampak dua sosok hitam besar berbulu lebah dengan wajah sangar berjaga di kedua sisi gerbang itu. Matanya yang melotot merah sebesar pantat baskom menatap nanar ke arah mereka bertiga. Mulutnya yang lebar menyeringai memamerkan taring-taring mereka yang besar, sebesar pisang Ambon. Masing-masing dari sosok itu memegang pentungan yang ukurannya juga sangatlah besar. Astagfirullah, makhluk apa itu, Mbah? Itu yang dinamakan gendruwo. Lucu tau bentuknya. Dibilang monyet yaitu monyet, tapi dibilang bukan monyet tubuhnya berbulu kayak monyet. Lucu apanya? Serem begitu kok dibilang lucu. Batin Bapak sambil memperhatikan kedua sosok yang kini menatap ke arah mereka. Sepertinya kedua sosok itu mendengar ucapan Mbah Kendil barusan. Dan jelas saja mereka tidak suka mendengarnya. Terbukti kini keduanya mengeram lalu serempak melangkah maju sambil mengayun-ayunkan pentungan besarnya. Bapak dan Pak Dul serempak bergerak mundur begitu menyadari gelagat buruk itu. Sementara Mbah Kendil masih berdiri tenang di tempatnya hingga akhirnya suara berderak keras terdengar saat kedua gada itu terayun dan menghantam tepat di bagian kiri dan kanan kepala Mbah Kendil. Gada-gada sebesar paha orang dewasa yang terbuat dari kayu yang sangat keras itu patah berantakan. Sementara kepala Mbah Kendil tetap bertengger di tempatnya tanpa ada luka atau lecet sedikit pun. Kalian demit-demit rendahan, tidak usah coba-coba main-main denganku. Mbah Kendil terkekeh membuat kedua makhluk itu terlihat semakin geram. Keduanya kembali melompat dan menerjang ke depan, namun kali ini Mbah Kendil juga tidak tinggal diam. Begitu kedua makhluk itu menerjang ke depan, di saat itu juga Mbah Kendil menghentakkan kaki kanannya di permukaan tanah sambil berteriak lantang. Lumpuh!
Kedua makhluk itu seketika jatuh tersungkur tepat di hadapan Mbah Kendil. Kedua makhluk itu mengeram dan melolong sambil berusaha untuk bangkit, namun sepertinya usaha mereka sia-sia belaka. Teriakan Mbah Kendil tadi ternyata bukan sekedar gertakan semata. Kedua makhluk besar itu benar-benar lumpuh. Dengan santainya Mbah Kendil lalu mendekat dan berjongkok di depan kedua makhluk itu. Kan sudah ku bilang, jangan main-main denganku. Gak mau denger sih. Jadinya kalian sendiri toh yang ciloko. Tapi jangan khawatir. Aku tidak akan menyakiti kalian karena urusanku kesini bukan dengan kalian, melainkan dengan ratu kalian. Karena itu untuk sementara waktu kalian istirahat saja dulu di sini. Aku akan menemui ratu kalian. Mbah Kendil mengusap-usap kepala kedua makhluk itu. Bapak dan Pak Dul hanya bisa saling pandang menyaksikan perbuatan Mbah Kendil itu. Mereka tak menyangka sosok Mbah Kendil yang cebol itu dengan sangat mudahnya bisa mengalahkan dua makhluk besar dan menyeramkan, bahkan nyaris tanpa menyentuhnya. Ayo kita ke dalam. Mbah Kendil memberi isyarat kepada Bapak dan Pak Dul untuk mengikuti langkahnya. Dengan langkah berjingkat karena takut, Bapak dan Pak Dul melewati dua sosok besar yang kini tergeletak tak berdaya itu, mengikuti langkah Mbah Kendil melintasi pintu gapura. Dan begitu sampai di dalam, Bapak dan Pak Dul kembali dibuat terkejut oleh penampakan sosok-sosok lain dengan wujud yang tidak kalah menyeramkannya, yang ternyata sudah siap menyambut mereka. Tanpa dikomando, sosok-sosok itu serempak bergerak menyerang ke arah mereka. Geblak. Mbah Kendil kembali mengucapkan sebuah kata sambil menghentakkan sebelah kakinya ke permukaan tanah. Dan keajaiban pun kembali terjadi, bagai dihempas kekuatan dahsyat yang tak kasat mata. Makhluk-makhluk menyeramkan itu semua terhempas dan jatuh terjengkang ke belakang. Makhluk-makhluk itu menggeliat, berusaha bangkit dan bermaksud menyerang kembali. Mbah Kendil hanya terkekeh, lalu kembali berteriak lantang sambil menghentakkan kakinya ke tanah. Kutikan. Lagi dan lagi apa yang diteriakkan oleh Mbah Kendil terjadi dan menimpa makhluk-makhluk malang itu. Sambil mengeram ribut, makhluk-makhluk menyeramkan itu sibuk menggaruk-garuk tubuh mereka yang tiba-tiba terasa sangat gatal. Bahkan sebagian dari mereka sampai berguling-guling di permukaan tanah sambil menggaruk-garuk dan mencakar tubuh mereka sendiri sampai luka dan berdarah. Kesal karena merasa dipermainkan, sambil terus menggaruki tubuh makhluk-makhluk itu serempak bergerak maju, bermaksud untuk mengeroyok Mbah Kendil. Weh, malah nekat. Mbah Kendil kembali terkekeh, lalu berteriak lantang sambil menghentakkan kakinya ke tanah. Picek kabeh matamu. Pemandangan selanjutnya sukses membuat Bapak dan Pak Dul terpanas sekaligus geli. Bagaimana tidak, puluhan makhluk aneh yang tiba-tiba menjadi buta itu seketika kalang kabut, bergerak liar ke sana kemari hingga saling tabrak dan saling serang karena mengira sosok yang mereka tabrak adalah lawan. Suasana pun menjadi kacau balau dan di tengah-tengah kekacauan itu tiba-tiba terdengar suara teriakan menggelegar dari dalam istana. Teriakan yang sanggup membuat Bapak dan Pak Dul nyaris pingsan karena terkejut. Sementara makhluk-makhluk yang telah dibuat buta oleh Mbah Kendil lari berhamburan ke segala arah. Manusia lancang, berani kau membuat onar di istanaku. Sosok bayangan melesat dari dalam istana mengarah tepat ke sosok Mbah Kendil yang masih berdiri diam di tempatnya. Sangat tenang, Mbah Kendil hanya menggeser sedikit posisi tubuhnya untuk menghindari terjangan sang penyerang. Dan itu sudah cukup membuat serangan lawan meleset. Sosok bayangan itu terus meluncur deras melewati sisi kiri tubuh Mbah Kendil dan mengarah tepat ke tempat Bapak dan Pak Dul berdiri. Itu bagian kalian. Pak Dul tersekat, Bapak terhenyak, manakala sosok yang telah mendarat di hadapan mereka itu mengangkat wajahnya sambil meringis ke arah mereka. Wah, wewe kumpel. Serempak Bapak dan Pak Dul menjerit ketakutan sambil melompat beberapa tindak ke belakang. Bukan tanpa alasan, sosok yang berdiri di hadapan mereka itu benar-benar terlihat sangat menyeramkan. Sosok nenek tua dengan wajah keriput berkerut-merut,
Rambut putih gimbal acak-acakan. Sepasang mata putih melotot seolah hendak melompat lepas dari rongganya. Dan yang paling menyeramkan sekaligus menjijikan adalah sepasang payudaranya yang berukuran sangat besar, menggelantung terayun-ayun hingga nyaris menyentuh permukaan tanah. Sosok itu tertawa mengikik seolah menertawakan ketakutan Bapak dan Pak Dul, sebelum akhirnya berbalik dan menatap ke arah Mbah Kendil. Kau rupanya. Makhluk itu mendengus begitu menyadari siapa sebenarnya orang yang telah mengacau di istananya. Bagus kalau kau masih ingat denganku. Masih mau melanjutkan untuk bermain-main. Sialan kau tua bangka. Tak kusangka kau akan ikut campur dengan urusanku. Biar bagaimanapun ya kau Usik itu adalah saudara sedesaku. Tidak mungkin aku tinggal diam begitu saja. Saudara katamu, setelah apa yang mereka lakukan selama ini terhadapmu, itu bukan urusanmu. Biar bagaimanapun, aku tetap menganggap mereka sebagai saudaraku. Dasar tua bangka. Baiklah kalau begitu, ayo masuk. Kau jadi tamu istimewa aku malam ini. Ajak juga kedua pengikutmu itu. Sosok Wei Gombel itu kembali terkekeh lalu melangkah tertatih masuk kembali ke istananya, diikuti oleh Mbah Kendil yang sebelumnya telah memberi isyarat kepada Bapak dan Pak Dul untuk mengikutinya. Bapak dan Pak Dul terbengong takjub saat memasuki istana itu. Semua terlihat mewah, megah dan serba gemerlapan. Seolah seluruh bagian dari istana itu terbuat dari emas. Suara gamelan terdengar mengalun dari arah panggung kecil yang berada di sudut ruangan, ditabuh oleh sosok-sosok berwajah rata dan berpakaian adat Jawa. Meja dan kursi tertata rapi di sudut lain dipenuhi oleh sosok-sosok berpenampilan serba aneh yang mungkin adalah tamu undangan. Mereka sibuk menikmati hidangan yang telah disediakan tanpa sedikit pun memperdulikan kehadiran Mbah Kendil serta Bapak dan Pak Dul. Kalian tunggu di sini, aku akan ngobrol sebentar dengan teman lamaku ini. Ucap Mbah Kendil kepada Bapak dan Pak Dul sambil melirik ke arah sosok Wei Gombel yang berdiri di sebelahnya. Silakan kalian nikmati pestanya. Jangan sungkan-sungkan anggap saja di rumah sendiri. Bapak dan Pak Dul masih terbengong di tempatnya saat Mbah Kendil mengikuti langkah si Wei Gombel masuk ke dalam salah satu ruangan di istana. Kedua mata mereka lalu menyapu ke seluruh penjuru ruangan, memperhatikan tamu-tamu yang hadir di pesta itu. Hampir semua jenis makhluk halus hadir di situ, namun tidak ada satupun yang memperhatikan kehadiran Bapak dan Pak Dul. Entah karena mereka tidak peduli atau memang tidak bisa melihat kehadiran Bapak dan Pak Dul yang memang berbeda jenis dengan mereka. Dul, aku lapar. Dan saja laparmu kita berada di tempat di demit ini. Hidangan yang mereka suguhkan belum tentu cocok dengan lidah kita. Tapi coba kamu perhatikan baik-baik apa yang dimakan oleh para lembut itu. Masih dengan berbisik, Pak Dul menukar sambil menunjuk ke arah tamu-tamu itu. Bapak pun menajamkan pandangannya dan rasa lapar di perutnya seketika berubah menjadi rasa mual. Manakala melihat sosok kuntilanak yang tengah asik menggerogoti daging panggang. Bukan daging sapi ataupun kambing yang biasa dihidangkan di pesta-pesta, melainkan sepotong tangan manusia lengkap dengan jari jemarinya. Di sudut lain nampak juga sosok genderuwo yang tengah asik menyeruput sop dari sebuah kuali besar. Bukan sop ayam ataupun kambing, melainkan sop kepala manusia utuh lengkap dengan rambut-rambutnya. Ada lagi sosok-sosok manusia berkepala harimau yang tengah sibuk menggerogoti sepotong kaki manusia. Dan masih banyak lagi hidangan-hidangan ekstrim yang dinikmati oleh para tamu itu, yang membuat perut Bapak semakin mual bukan kepala. Kita duduk di sana saja, Dul, kata Bapak akhirnya sambil menunjuk ke arah sudut yang agak jauh dari tempat para tamu undangan itu. Gak jadi makan. Udah gak nafsu. Bapak menarik lengan Pak Dul menjauh dari tempat itu. Mereka lalu duduk di pojokan sambil terus mengamati suasana pesta yang semakin lama nampak semakin meriah. Beberapa penari nampak berlenggak-lenggok di atas panggung. Berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain yang rata-rata berwajah seram dan menakutkan.
Para penari ini justru memiliki wajah cantik rupawan serta tubuh indah menawan di balik balutan pakaian berupa kemben yang menampakkan lekuk-likuk bentuk tubuh mereka. Penarinya cantik-cantik ya, Dul. Berbeda dengan para penabuh gamelan dan tamu-tamu yang lain. Wah, biar cantik juga mereka bukan manusia, Min. Aku ndak tertarik. Ya paling tidak kan kita bisa nonton hiburan gratis, Dul. Kapan lagi kita bisa melihat gadis-gadis secantik mereka? Mana menarinya juga luas banget lagi, mirip penari keraton. Loh lah, ini kan emang keraton, Min. Keraton di Demit. Udah, ndak usah ngomongin yang macem-macem. Daripada ngomong yang ndak-ndak, lebih baik kita pikirkan bagaimana nasib kita nanti. Kita sedang berada di alam gaib ini, dan desa kita sedang dilanda bencana. Kok kamu malah mikirin perempuan? Daripada Anda ada yang diomongin, Dul. Tapi kira-kira apa yang sedang dilakukan Simba di dalam sana bersama Wewe Gombel tadi ya? Ya mana aku tahu. Kita tunggu saja, mudah-mudahan Simba cepat keluar. Dan ndak betah aku lama-lama di sini, perasaanku ndak enak, Min. Tak lama tengah asik keduanya ngobrol, Mbah Kendil pun akhirnya keluar dari ruangan yang tadi dimasukinya. Diikuti oleh si Wewe Gombel, mereka nampak serius membicarakan sesuatu. Di tangannya, Mbah Kendil nampak menenteng sebuah kendi besar. Bapak dan Pak Dul pun segera bangkit dan menghampiri kakek tua itu. Gimana, Mbah? Beres, ayo kita pulang. Saat Mbah Kendil sambil melangkah keluar dari istana itu, Bapak dan Pak Dul pun segera mengikutinya. Tunggu. Tiba-tiba di mulut gerbang istana, Mbah Kendil tiba-tiba menghentikan langkahnya lalu menatap ke arah Bapak dan Pak Dul secara bergantian. Kalian tadi ngapain aja? Nggak ngapa-ngapain, Mbah. Kami cuma duduk-duduk saja sambil nunggu Simba keluar. Kalian nggak makan atau minum sesuatu kan di dalam sana? Udah, Mbah. Boro-boro makan atau minum, melihat hidangan yang disajikan saja kami udah mual. Baguslah kalau begitu. Jangan membawa apapun keluar dari tempat ini meski hanya sebutir kerikil. Dan jangan meninggalkan sesuatu di tempat ini meski itu hanya selai rambut. Kalian paham? Iya, Mbah, kami paham. Ya sudah, kalau begitu ayo kita pulang. Ingat, ikuti langkahku dan jangan jauh-jauh dariku. Juga jangan sekali-kali menoleh ke belakang sebelum 100 langkah kalian berjalan. Bapak dan Pak Dul menurut. Mereka berjalan sambil menunduk mengikuti langkah Mbah Kendil tanpa banyak bicara. Kita sudah sampai, sekarang kedipkan mata kalian 3 kali. Ucap Mbah Kendil setelah mereka berjalan agak jauh. Bapak dan Pak Dul pun lagi-lagi hanya bisa menurut. Mereka mengedipkan mata sebanyak 3 kali. Dan ajaib, kini semua pemandangan yang tadi mereka lihat telah lenyap. Tidak ada bangunan istana megah, tidak ada pintu gerbang yang menjulang kokoh. Bahkan makhluk-makhluk yang sebelumnya terlihat warawiri di tempat itu pun ikut lenyap. Yang nampak di sekeliling mereka kini hanya hamparan ladang jagung yang tumbuh subur di ladang dekat rumah Mbah Kendil. Ini bawa pulang. Mbah Kendil menyerahkan kendi yang dibawanya kepada Pak Dul. Apa ini, Mbah? Kamu udah tahu kalau benda itu namanya kendi? Iya tahu, Mbah, tapi maksudnya kendi ini buat apa? Bagikan air dalam kendi itu pada warga, suruh mereka minum. Ingat, semua warga harus kebagian meski hanya setetes. Laki-laki, perempuan, tua, muda, anak-anak, bahkan bayi sekalipun. Jangan ada satupun warga yang tak kebagian. Kalian paham? Paham, Mbah. Ya sudah, kalau sudah paham cepat pulang sana. Aku ngantuk mau tidur. Tanpa banyak berkata lagi, Mbah Kendil segera masuk ke dalam pondoknya, lalu menutup pintu rapat-rapat. Untuk sesaat, Bapak dan Pak Dul hanya bisa saling pandang, lalu melangkah perlahan meninggalkan pondok kayu itu menuju ke arah desa. Namun baru beberapa langkah seolah teringat dengan sesuatu, Pak Dul berhenti dan berbalik menghadap ke arah pondok kayu itu. Ada apa, Dul? Sebentar, ada yang kelupaan. Bah, apa lagi?
Mbah Kendil menyentak lalu membuka kembali pintu pondoknya dan melengok keluar. Anu Mbah, apa kita sekarang sudah bisa dilihat orang? Wah iya, aku lali cabut mantraku. Nah kan untung saja aku ingat. Ya sudah, kalian pulang saja. Soal mantraku itu kalian tidak usah khawatir. Nah begitu kalian sudah kencing, mantra itu juga akan hilang dengan sendirinya, ujar Mbah Kendil sambil kembali menutup pintu pondoknya. Bapak dan Pak Dul hanya bisa saling pandang dengan tatapan penuh tanya. Segampang itukah? Oh iya. Tiba-tiba Mbah Kendil kembali berseru dan membuka pintu. Bilang juga sama bayanmu itu, Dul. Mutin. Karena desa ini belum memiliki mutin dan komin, bilang pada bayan agar mengangkatmu menjadi soba. Sobak itu orang yang bertugas mengurus dan mengatur irigasi untuk pengairan sawah para warga. Soba yang ada sekarang udah terlalu tua. Bilang kalau aku yang nyuruh. Lagi dan lagi Bapak dan Pak Dul hanya bisa saling pandang, tidak mengerti jalan pikiran dari orang tua yang kini kembali menghilang ke dalam pondoknya itu. Tapi amanat tetap amanat, harus mereka sampaikan kepada yang berhak untuk menerimanya. Meski keduanya sama sekali tidak mengharap untuk mendapatkan jabatan itu, bagi mereka apa yang mereka dapatkan malam ini sudah lebih dari cukup. Kendi besar berisi air yang mereka dapat dari Ratu Dedemi Tegal Salahan itu mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk mengatasi masalah yang tengah melanda desa mereka. Dengan penuh harap, Bapak dan Pak Dul pun melangkah mantap kembali ke arah desa. Hari menjelang pagi saat Bapak dan Pak Dul tiba kembali di desa. Dan suasana desa masih sama seperti saat mereka tinggalkan malam tadi. Orang-orang nampak panik hilir mudik ke sana kemari tanpa tahu apa yang harus mereka perbuat. Jerit tangis serta rintihan dari mereka yang menjadi korban dari pagebluk yang tengah melanda ini terdengar begitu pilu dan menyayat hati. Wajah cemas dan takut terpancar dari setiap warga yang mereka temui. Hanya Pak Bayan dan Pak Jagabaya yang menampakkan wajah kesal untuk menyadari kedatangan mereka berdua di halaman rumah Pak Bayan. Kalian dari mana saja ya? Sampai 3 hari menghilang tanpa ada kabar. Kalian tidak sadar kalau desa makin kisruh, malah minggat tanpa pamit. Hah? 3 hari Pak? Hampir serempak Bapak dan Pak Dul balik bertanya. Kalian pikir berapa hari kalian minggat? Dasar kalian tidak sadar. Hampir semua warga sekarang terserang penyakit aneh itu. Sampai sekarang belum ada satu pun yang berhasil diobati. Mantri dari kecamatan sampai kewalahan menangani pagebluk ini. Lah kok kalian enak-enakan minggat tanpa pamit? Maaf Pak Jagabaya, sebenarnya kami bukan bermaksud untuk pergi tanpa pamit. Tapi kebetulan kemarin tanpa sengaja kami bertemu kembali dengan Mbah Kendil. Dan alhamdulillah, Mbah Kendil ternyata berubah pikiran dan bersedia untuk membantu kita. Ini kami dibawain air ini sama Mbah Kendil, disuruh membagikannya kepada semua warga tanpa terkecuali. Mudah-mudahan air dari Mbah Kendil ini bisa sedikit membantu mengatasi pagebluk yang tengah terjadi ini. Seperti itu toh. Pak Bayan ikut mendengarkan penjelasan Pak Dul mengangguk-angguk. Ya sudah, kalau begitu ayo kita bicara di dalam. Kebetulan juga ada Pak Mantri dan para petugas kesehatan dari kecamatan. Kita bicarakan hal ini bersama-sama. Mereka pun lalu masuk. Sepertinya masalah pagebluk ini benar-benar telah menjadi masalah yang sangat serius. Pak sama-sama harus minta bantuan ke kota kabupaten untuk mengatasi masalah ini. Dan itu sepertinya masih belum cukup karena setelah beberapa hari melakukan tugasnya, para petugas yang didatangkan dari kota kabupaten itu pun belum ada tanda-tanda bahwa mereka telah berhasil mengatasi masalah ini. Desa Kedung Jati termasuk desa yang paling beruntung setelah kematian 3 orang warganya tempo hari. Tidak ada lagi korban yang meninggal meski penyakit aneh itu masih menyerang beberapa warga. Berbeda dengan desa-desa lain yang konon katanya sampai hari ini kematian demi kematian masih terus menghantui.
Dalam sehari minimal ada 1 orang warga yang meninggal di desa lain. Apakah ini imbas dari garam yang disebarkan oleh Mbah Kendil di setiap rumah warga kemarin? Wallahu a'lam bishawab. Bapak dan Pak Dul tidak bisa menjelaskan sampai ke sana. Penjelasan dari para petugas kesehatan, pagebluk atau wabah yang terjadi sekarang ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran warga dalam menjaga kebersihan, sehingga warga jadi mudah terjangkit penyakit yang mereka sebut muntaber itu. Karena itu selain memberikan obat dan perawatan terhadap warga yang terserang penyakit, para petugas itu juga memberikan penyuluhan tentang arti pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Adapun air kendi yang dibawa oleh Pak Dul itu justru menimbulkan masalah dan perdebatan baru. Para petugas kesehatan tidak mengizinkan Pak Dul memberikan air itu pada warga karena tidak terjamin kebersihannya. Perdebatan sengit antara Pak Dul dan para petugas kesehatan hanya membuang waktu tanpa menemukan titik kesepakatan di antara mereka. Beruntung Pak Bayan berhasil menengahi perdebatan itu. Mau tidak mau Pak Dul sepertinya memang harus mengalah karena para petugas kesehatan itu lebih punya wewenang daripada dirinya. Dengan membawa rasa kecewa, Bapak dan Pak Dul akhirnya pulang dengan membawa kesedihan tersebut. Entah kenapa ia sama sekali tidak rela saat petugas kesehatan itu hendak menyita kendi yang ia bawa. Sepanjang perjalanan pulang, Pak Dul terus ngomel tiada henti karena merasa usahanya sama sekali tidak dihargai. Padahal bisa dibilang ia sudah bertaruh nyawa demi mendapatkan kendi itu. Dan yang membuat Pak Dul gusar adalah saat ia memikirkan bagaimana nasib warga nanti kalau sampai air kendi ini tidak sampai ke tangan mereka. Sudahlah Dul, tidak perlu marah-marah seperti itu. Kita pikirkan masalah ini dengan kepala dingin. Toh kendi itu masih berada di tangan kita. Kita masih punya 1001 cara untuk membagikan air itu pada warga tanpa sepengetahuan para petugas itu. Begitu ujar Bapak berusaha menenangkan Pak Dul. Benar saja malam harinya saat Bapak tengah asik ngobrol berdua dengan Pak Dul di teras rumahnya, Pak Bayan dan Pak Jagabaya tiba-tiba datang menemui keduanya. Ternyata kedua pamong desa itu juga tidak sepenuhnya percaya kepada para petugas kesehatan itu. Apalagi setelah 3 hari bekerja mereka tidak menunjukkan hasil apa-apa. Wabah masih terus berlanjut, bahkan kematian demi kematian masih terus terjadi di desa-desa tetangga. Setelah mendengar penjelasan singkat dari Bapak dan Pak Dul soal petualangan mereka bersama Mbah Kendil, Pak Bayan pun akhirnya menyuruh Bapak dan Pak Dul untuk menuangkan air kendi itu ke dalam sendang yang berada di ujung timur desa. Dari sendang itulah semua warga desa Kedung Jati menggantungkan kebutuhan air bersih mereka. Setiap pagi, warga akan berbondong-bondong mengambil air dari sendang itu untuk kebutuhan mandi, mencuci, dan juga memasak. Besar harapan Pak Bayan dengan menuang air kendi itu ke dalam sendang, maka esok hari semua warga akan mendapatkan bagian dari air kendi itu, tanpa mereka harus repot-repot membagikannya. Rencana yang sangat bagus, dan sepertinya berhasil, karena keesokan harinya, seperti biasa warga mulai berdatangan untuk mengambil air ke sendang itu. Dan ajaibnya keesokan harinya lagi semua warga yang terjangkit penyakit aneh itu sembuh dengan sendirinya. Sementara di desa-desa lain wabah itu masih terus berlanjut sampai beberapa minggu berikutnya. Entah bagaimana awalnya dan siapa yang menyebarkannya, ada desas-desus yang beredar bahwa wabah lebih cepat mereda di desa Kedung Jati akibat dari khasiat air sendang yang berada di ujung desa itu. Tak ayal, kabar burung itu membuat warga desa lain lalu berbondong-bondong datang ke Kedung Jati, hanya demi untuk mendapatkan air dari sendang itu. Tidak ada yang bisa mencegah, pun juga tidak ada yang sanggup melarang, karena warga memang sudah diambang keputusasaan. Bahkan para petugas kesehatan itu pun tidak bisa berbuat banyak. Hanya Pak Bayan Mangun yang akhirnya bisa mengambil keputusan bijak. Warga boleh mengambil air dari sendang itu, namun dalam jumlah yang sudah ditentukan agar semua warga yang lain yang juga membutuhkan bisa ikut kebagian. Selang beberapa hari, serangan wabah itu pun berangsur mereda. Warga tentu sangat bersyukur, bahkan Pak Bayan berencana untuk mengadakan selamatan sebagai wujud dari rasa syukur tersebut.
Tak tanggung-tanggung seekor kambing piaraannya yang berukuran paling besar ia korbankan untuk disembelih, untuk kemudian dimasak dan disantap bersama para warga. Dan sesuai dengan amanat dari Mbah Kendil, mulai hari itu juga Pak Dul diangkat menjadi modin di desa Kedung Jati. Sementara Bapak diangkat menjadi sobak untuk menggantikan sobak yang lama yang memang sudah tua dan tidak sanggup untuk bekerja lagi. Semua bergembira, semua merasa bersyukur. Pagebluk yang sempat meneror warga akhirnya bisa mereka akhiri. Sayang, di saat yang bersamaan mereka harus kehilangan sosok yang seharusnya mereka jadikan pahlawan, yaitu Mbah Kendil. Sejak hari itu, orang tua aneh itu tidak pernah lagi kelihatan batang hidungnya. Beberapa kali Pak Bayan juga warga lain mendatangi pondok terpencil di tengah ladang jagung di area Tegal Salahan itu, bermaksud untuk sekedar mengucapkan terima kasih kepada si pemilik pondok, namun hasilnya nihil. Pondok itu kosong melompong, penghuninya raib entah kemana. Bahkan sampai beberapa bulan kemudian saat Pak Bayan berencana untuk memperbaiki pondok tersebut, si empunya pondok tak juga muncul, hingga akhirnya niat itu Pak Bayan urungkan. Sampai akhirnya lambat laun pondok itu pun sedikit terlupakan, terbengkalai tak terawat karena memang sudah tidak ada lagi yang menghuninya. Mbah Kendil benar-benar menghilang, raib bagai ditelan bumi. Tanpa ada seorang pun yang tahu kemana atau di mana keberadaan laki-laki tua aneh itu. Bahkan sampai saat ini, saat cerita ini dibacakan, tidak ada seorang pun yang tahu kemana perginya dan di mana keberadaan laki-laki tua tersebut. Pun demikian, melekat di hati sanubari setiap warga di desa Kedung Jati. Mbah Kendil, dimanapun ia berada kini, bagaimanapun keadaannya, beliau tetaplah sosok pahlawan bagi warga desa Kedung Jati. Pahlawannya akan selalu dikenang dan diwariskan melalui cerita kepada anak cucu mereka nanti. Selamat jalan Mbah Kendil. Doa kami selalu menyertaimu di mana dan kemanapun kakimu melangkah kini. Sadio namaku. Namun orang-orang lebih sering memanggilku Kendil karena kondisi fisikku yang kurang sempurna. Aku lahir saat negeri ini masih berada dalam cengkraman para penjajah. Bapakku mati ditembak Belanda tepat di depan mataku. Kehormatan ibuku direnggut paksa oleh Serdadu Kendil. Juga tepat di depan mataku, aku hidup terlantar setelah itu, dan itu membubuhkan api dendam yang begitu mendalam di benakku. Ya, semenjak kecil hidupku sudah dipenuhi oleh dendam. Dendam kepada orang-orang Belanda yang telah merenggut nyawa ayahku. Dendam kepada Serdadu Kendil yang merenggut kehormatan ibuku, dan juga dendam kepada orang yang sepertinya sama sekali tidak peduli dengan penderitaanku. Usia 12 tahun, aku sudah ikut keluar masuk hutan mengikuti para gerilyawan yang berjuang menentang Belanda. Dan selama itu juga aku banyak belajar dari mereka. Di usia 15 tahun akhirnya aku berhasil menemukan Serdadu Kendil yang dahulu merenggut kehormatan ibuku. Di tengah malam buta bersama ketiga orang temanku, aku berhasil menyatroni rumah Serdadu itu. Dendam kesuma telah sekian lama ku pendam. Kulampiaskan malam itu sebilah belati ku tancapkan tepat di jantung Serdadu itu saat ia tengah tertidur pulas di samping istrinya. Sebab tindakannya harus aku bayar mahal. Teriakan istri dan anak Serdadu itu didengar oleh segerombolan Serdadu yang tengah berpatroli. Kami dikepung, kami diburu, desingan peluru berterbangan. Dan salah satunya tepat menembus kepala salah satu temanku. Ia tewas tepat di depan mataku. Dan itu membuat dendam yang selama ini sudah menguasai jiwaku semakin bertambah-tambah. Setelah kejadian itu aku sadar bahwa untuk melawan para penjajah itu tidak cukup hanya dengan sebilah belati atau sebatang bambu runcing. Mereka punya senapan yang jauh lebih canggih daripada senjata-senjata yang kami miliki. Aku harus mencari sesuatu yang bisa mengimbangi kecanggihan senapan mereka. Aku mulai mempelajari ilmu-ilmu kuno peninggalan para leluhur. Aku belajar dari satu guru ke guru lainnya.
aku juga sering menyepi dan bertirakat di tempat-tempat kerabat. Dan usahaku tidak sia-sia dengan ilmu yang kudapat. Aku jadi semakin mudah dalam melawan para penjajah itu. Usia 20 tahun aku mulai mengenal cinta. Kecantikan kembang desa Kedung Jati memikat hatiku. Dan cintaku ternyata tidak bertepuk sebelah tangan. Aku pun memutuskan untuk melamar gadis itu. Kami menikah dan setahun kemudian dikaruniai seorang anak laki-laki yang gagah dan tampan. Aku bahagia dengan keluarga baruku, namun perjuanganku terus berlanjut. Selama para penjajah itu belum enyah dari bumi pertiwi ini, aku tidak akan berhenti. Dan dengan segala kemampuan dan pengalaman yang kumiliki, kini aku dipercaya untuk memimpin para gerilyawan itu. Aku juga terus mengasah ilmuku hingga satu ketika aku mendengar ada seorang guru yang sangat sakti yang tinggal di lereng Gunung Lawu. Seorang guru yang konon katanya ilmunya sangat tinggi. Tanpa membuang waktu, aku pun berangkat menuju ke lereng Lawu. Bukan hal yang mudah untuk menemui kakek tua itu, dan lebih tidak mudah lagi untuk mendapatkan ilmu darinya. Ilmu yang dimilikinya ternyata ilmu hitam yang didapat dengan cara bersekutu dengan iblis dan setan, serta banyak persyaratan sulit yang harus dipenuhi. Aku harus rela meninggalkan segala kesenangan dunia kalau ingin mendapatkan ilmu dari kakek itu. Termasuk harus meninggalkan keluarga kecilku yang begitu aku sayangi. Berat memang, tapi dendam yang sudah mendarah daging dalam diriku rupanya telah membutakan mata hatiku. Tanpa pikir panjang syarat itu aku sanggupi. 100 hari aku menyepi di lereng gunung. Akhirnya aku berhasil menguasai semua ilmu dari kakek itu. Aku pun segera turun gunung dan tanpa membuang-buang waktu segera menjajal ilmu yang baru aku dapat. Tak tanggung-tanggung di waktu siang bolong di tengah keramaian, aku menyerbu tangsi Belanda di kota seorang diri. Di tengah berondongan peluru aku mengamuk bagi singa kelaparan. Puluhan serdadu Belanda tewas di tanganku, sedang ratusan atau bahkan mungkin ribuan butir peluru yang diberondongkan ke arahku tidak satupun ada yang berhasil melukaiku. Dengan ilmu baruku itu, aku menjadi semakin percaya diri. Aku semakin sering menyerbu ke markas Belanda yang ada di kota, membuat mereka menjadi pusing 7 keliling. Namaku semakin dikenal sebagai momok di antara orang-orang Belanda. Bahkan mereka sampai mengadakan sayembara dan menjanjikan hadiah besar bagi siapa saja yang bisa menangkap hidup atau mati aku. Tapi siapa yang berani mengusik si kendil yang kini telah menjelma menjadi momok menakutkan itu? Sampai akhirnya Belanda pun berhasil kami usir dari negeri ini. Tapi perjuanganku ternyata belum berakhir sampai di situ. Belanda pergi, namun digantikan oleh Jepang yang tidak kalah kejam dalam menjajah kami. Tanpa gentar aku terus melanjutkan perjuanganku sampai akhirnya Jepang pun berhasil kami usir dari negeri ini. Kemerdekaan diproklamasikan dan aku sepertinya masih terus harus berjuang. Belanda bermaksud kembali menguasai bumi pertiwi dan kami harus berjibaku untuk melawannya. Ada yang menawariku untuk bergabung menjadi tentara. Namun aku tak tertarik karena menyadari kondisi fisikku yang tak sempurna. Seiring dengan berjalannya waktu dan kondisi negeri ini mulai berangsur membaik, aku memutuskan untuk kembali ke desa dan menghabiskan waktuku dengan menjadi seorang petani. Tapi sepertinya kehadiranku kurang bisa diterima di desa kelahiranku sendiri. Ilmu sesat yang kumiliki, yang sudah diketahui oleh sebagian warga desa, membuat mereka menjaga jarak denganku. Aku bisa memaklumi ketakutan yang mereka rasakan. Dan aku sama sekali tidak merasa sakit hati, mungkin memang sudah menjadi takdir. Kalau aku memang harus menjalani kehidupan yang seperti ini. Untuk mengurangi kecemasan yang dirasakan oleh warga, akhirnya aku memutuskan untuk membangun sebuah pondok di tengah-tengah ladang yang berada di area Tegal Salahan, terpisah dari area pemukiman warga yang ada di desa. Di pondok itulah akhirnya aku tinggal menghabiskan masa tuaku, menyepi dan menyendiri di tengah-tengah ladang yang aku miliki. Hidup sendiri dan menyepi memang tidak enak.
Tapi aku merasa lebih nyaman daripada harus tinggal di tengah-tengah desa di antara warga yang bahkan untuk berpapasan denganku di jalan saja mereka harus berpikir 1000 kali. Untuk mengusir rasa sepi, aku memutuskan untuk memelihara 3 ekor anjing yang bisa kujadikan teman di pondok ini. Bukan anjing sembarang anjing, melainkan anjing siluman yang kudapat dari salah satu penghuni Tegal Salahan. Dari semenjak dahulu kala, area Tegal Salahan memang dikenal sangatlah angker dan hanya aku satu-satunya orang yang berani tinggal dan menggarap ladang di area itu. Namun lambat laun melihat keberhasilanku dalam berladang di area ini, satu demi satu warga mulai mengikuti jejakku. Mereka mulai memberanikan diri untuk ikut membuka lahan di area ini. Aku cukup senang melihat hal itu karena dengan kehadiran mereka yang mulai membuka lahan di area ini, aku jadi merasa tidak begitu kesepian lagi. Apalagi saat ada 1-2 warga yang mulai berani singgah di pondokku di sela kesibukan mereka dalam berladang. Aku semakin senang dibuatnya, meski aku tahu mereka berani singgah tidak lebih dan tidak kurang hanya karena terpaksa. Mereka terpaksa singgah karena mereka butuh bantuanku, mengingat area Tegal Salahan adalah tempat yang wingit. Jadi tidak mudah dalam membuka lahan di tempat itu. Kadang ada saja gangguan-gangguan dari mereka yang tak kasat mata, yang merasa tidak suka tempat tinggalnya diusik oleh manusia. Karena itulah hanya ingin digarap haruslah dibersihkan terlebih dahulu. Dibersihkan dari semak dan rerumputan, juga dari pengaruh buruk dari para penghuninya. Dengan senang hati aku pun membantu mereka dengan kemampuan yang aku miliki. Para dedemit yang menghuni tanah garapan warga aku pindahkan ke sekitar kali kecil yang ada di antara jalan tanjakan dan turunan Tegal Salahan. Ada sebuah bruk atau jembatan kecil yang dulu dibangun oleh Belanda di tempat itu. Kesanalah aku memindahkan para lelembut yang menghuni tanah garapan itu. Senang rasanya bisa sedikit membantu para penduduk desa dan mereka pun mulai bersikap sedikit ramah padaku. Tak jarang di antara mereka, ada yang sengaja menyempatkan singgah ke pondokku sambil membawakan sedikit makanan atau segumpal tembakau kesukaanku. Sebagai tanda ucapan terima kasih, meski aku sama sekali tidak pernah memintanya. Istri dan anakku yang kucampakkan dulu yang kini telah pindah tinggal di kota, ternyata juga tidak pernah melupakanku. Beberapa kali mereka datang mengunjungiku dan membujukku untuk ikut mereka tinggal di kota. Tapi rasa malu dan juga rasa bersalah karena dulu aku telah mencampakkan mereka tanpa alasan yang jelas, membuatku tidak bisa menerima ajakan tersebut. Jelas mereka sangat kecewa dengan keputusanku. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Biarlah mereka sepertinya telah hidup bahagia di kota sana, dan aku tidak ingin mengganggu kebahagiaan mereka. Hingga peristiwa itu terjadi, negeri yang baru merdeka tidak lebih dari seumur jagung ini kembali diguncang keresahan. Aku tidak begitu paham dengan dunia politik, tapi dari desas-desus yang aku dengar, kondisi politik akhir-akhir ini sedang memanas. Perbedaan pandangan yang berujung pada perebutan kekuasaan membuat suasana negeri ini menjadi kacau balau. Hingga puncaknya, pada satu malam desa Kedung Jati dibuat geger oleh serbuan orang-orang tak dikenal. Sebagian berseragam tentara, namun sebagian lagi sepertinya hanyalah orang biasa. Satu persatu rumah warga digedor paksa. Satu persatu juga rumah warga digeledah. Mereka yang entah bagaimana awalnya dicap sebagai pengkhianat negara, diciduk dan diangkut paksa, dan entah fitnah dari mana. Aku yang tidak tahu apa-apa ini dianggap sebagai salah satu dari mereka yang mendapat cap pengkhianat bangsa itu. Pintu pondokku didobrak paksa malam itu. Aku diseret keluar dengan paksa, mirip anjing kurap yang tidak berharga. Tangan dan kakiku diikat, kedua mataku ditutup dengan kain hitam. Tubuh cebolku dilempar begitu saja ke atas truk. Darahku tentu saja mendidih mendapat perlakuan yang tidak manusiawi seperti itu. Namun amarah itu ku coba untuk tahan. Biar bagaimanapun mereka masih saudara sebangsa dan setanah air denganku. Tidak mungkin aku mengotori tanganku dengan darah mereka.
Kami lalu diangkut dengan truk besar itu, tanpa diberitahu akan dibawa kemana. Hingga akhirnya kami diturunkan di sebuah jembatan besar yang aku tahu adalah jembatan yang menjadi pembatas antara kota kabupatenku dengan kota kabupaten sebelah. Dan kengerian pun dipertontonkan di hadapanku. Kami dibantai di tempat itu. Senapan menyala, golok dan celurit terayun. Kepala yang terpisah dari badan menggelinding dan mayat-mayat bersimbah darah berjatuhan ke dalam sungai. Untuk selanjutnya hanyut mengambang terbawa arus, aku hanya bisa memejamkan mata melihat segala kengerian itu. Saudara sebangsaku yang dulu pernah bersatu untuk mengusir penjajah, kini justru saling bunuh satu sama lain. Hingga akhirnya tibalah giliranku untuk dieksekusi. Tubuhku yang masih terikat didorong dengan kasar ke sisi jembatan, lalu tanpa basa-basi lagi salah seorang dari mereka menebaskan goloknya tepat ke leherku. Bukan leherku yang putus, melainkan golok orang itu yang patah menjadi dua bagian. Aku tertawa tergelak sementara orang-orang itu terkesiap. Beberapa orang lalu maju dan memberondongkan senapan mereka ke arahku. Hujan peluru menerpa tubuhku, membuat amarahku sudah tidak mampu lagi untuk kutahan. Sambil meraung kencang, ku hentakkan tubuhku hingga tali tambang yang mengikat tubuhku putus berserakan. Aku lalu maju sambil menatap nyalang ke arah orang-orang yang memberondongku dengan peluru itu. Kurau peluru-peluru yang berserakan di tanah, lalu ku jejalkan ke dalam mulutku dan kukunya seperti aku mengunyah singkong rebus. Kalian harus menjadi Tuhan untuk bisa membunuhku. Camkan itu. Geramku mencoba menahan amarah yang telah membuncah di dalam dadaku. Beberapa orang masih berusaha menahanku saat aku hendak melangkah pergi, namun niat mereka tertahan oleh gertakanku. Jangan pernah lagi mengusikku, atau kalian semua akan kucincang dan kujadikan santapan bagi anjing-anjing peliharaanku. Gertakan yang kulaburi dengan ajian yang kumiliki ternyata cukup untuk membuat mereka gentar. Meskipun akhirnya membiarkanku pergi dan aku bersyukur masih bisa menahan amarahku, hingga aku tidak sampai membantai dan mengotori tanganku dengan darah mereka. Setelah kejadian itu, aku jadi merasa tidak punya gairah lagi untuk melanjutkan hidup. Untuk apa aku hidup kalau hanya untuk menyaksikan saudara sebangsaku saling bunuh? Untuk apa aku hidup kalau hanya untuk menyaksikan negeri yang dulu kuperjuangkan dengan tetes darah dan air mata ini kini justru dijadikan ajang perebutan kekuasaan? Untuk apa aku hidup kalau hanya untuk menyaksikan negeri yang dulu kuperjuangkan kini hancur oleh ketamakan anak-anaknya sendiri? Lelah dengan semua itu, aku jadi tidak bersemangat lagi untuk melakukan apapun. Hari-hariku hanya kuhabiskan untuk merenungi perjalanan hidupku selama ini. Perjalanan panjang yang melelahkan yang ternyata hanya berujung pada kekecewaan. Hingga sebulan kemudian setelah tragedi pembantaian itu, datang dua orang warga yang katanya diutus oleh bayan desa. Desa ternyata sedang dilanda pagebluk dan mereka butuh bantuanku. Meski awalnya aku enggan membantu karena teringat perlakuan mereka kepadaku sebulan yang lalu itu. Toh akhirnya hati kecilku merasa tidak tega juga, biar bagaimanapun mereka masih saudaraku. Tidak mungkin aku biarkan mereka mati konyol di depan mataku. Karena itu malam harinya diam-diam aku datang ke desa, ku temui kedua orang utusan itu. Dan ku ajak mereka untuk mengatasi pagebluk yang melanda desa ini secara diam-diam. Aku tahu salah satu dari kedua utusan itu memiliki potensi untuk melanjutkan perjuanganku. Karena itu diam-diam ku selipkan sedikit ilmu yang kumiliki padanya, agar kelak kalau aku sudah tiada, ada orang yang bisa diandalkan untuk melanjutkan perjuanganku dalam melindungi desa ini. Pagebluk berhasil diatasi dan aku merasa kewajibanku di desa ini telah selesai. Ada Dul Modin yang telah kupersiapkan untuk melanjutkan kewajiban itu. Usiaku sudah terlalu senja kini, sudah waktunya bagiku untuk mencari ketenangan jiwa yang paling hakiki.
Dengan tekad yang mantap, malam itu juga kutinggalkan desa kelahiranku ini. Desa penuh kenangan yang telah kuperjuangkan hampir sepanjang hidupku. Kemana aku akan pergi? Kemana kakiku melangkah? Dan kemana arah yang aku tuju, cukup aku dan Tuhan saja yang tahu. Selamat tinggal Kedung Jati. Aku akan terus menjagamu sampai kapanpun, meski aku sudah tidak berada di sini lagi. Sekian. Dan terima kasih buat Indra yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.